satu bom seberat 50 kg yang diletakkan di pondasi ini meledak, itu sudah runtuh semuanya. Sudah runtuh semuanya. Halo Sobat Literasi, kembali lagi bersama saya Mirta Usagrismonia dan juga Pak Reza Hudianto. Tentunya kita akan membahas lebih dalam tentang buku seri sejarah heritage dari Rimba Menjadi Kota Bank Indonesia dalam evolusi Malang Raya. Sebenarnya kalau satu bom seberat 50 kg yang diletakkan di pondasi ini meledak, itu sudah runtuh semuanya. Sudah runtuh semuanya. Tapi karena nggak meledak, dia hanya hancur bagian atapnya. Berarti saat bumi hangus itu peristiwa meledakkan bangunan di sini itu tidak meledak, Pak? Ada yang tidak meledak. Ini ada yang saya baca dari arsip militer Belanda. Jadi kan ketika bumi hangus, itu kan semua kota itu kan lumpuh semuanya. Nah, itu Belanda tuh waktu menguasai Malang, jadi tepatnya Malang itu jatuh ke tangan Belanda itu 4 Agustus 47. Setelah pertempuran yang cukup lama 10 hari. Nah, kalau berdasarkan arsip itu, bangunan mana yang harus saya pulihkan pertama di Malang? Jawabannya adalah iya, betul. Kenapa? Ekonomi itu harus, ketika kota hancur, maka yang pertama hidup itu harus ekonomi. Iya. Pertama ekonomi, pasar. Pasar dulu yang baru hidup. Tapi pasar nggak hidup kalau nggak ada duitnya. Iya, berarti sebelum pasar banknya dulu gitu ya. Akhirnya bank. Nah, ketika bank itu mau dipulihkan, ada tim jihanda kalau sekarang menemukan bom seberat 50 kg di pondasi itu, tapi tidak meledak. Tidak meledak. Makanya akhirnya yang rusak itu tidak seluruh bangunan, tapi hanya sebagian bangunan aja yang rusak. Setelah tahu, kurang lebih tahun 1948 ya, kurang 1948 itu pemerintah pendudukan sudah menyelesaikan renovasi, kemudian difungsikan kembali. DJP Cabang Malang. Dan perannya luar biasa waktu itu. Karena ketika difungsikan kembali, situasi kota sementara normal, para pemilik toko, pemilik pabrik itu mencoba untuk mengajukan kredit. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan kembali usahanya yang mungkin pabriknya hancur, mungkin dijarah. Kepada siapa mengajukan kredit? Satu-satunya bank ini yang aktif DJP. Itu perannya. Namun setelah perjanjian konvensi Meja Budar 1950, ini yang jadi masalah. Apa itu, Pak? Karena di perjanjian KMP itu ada Financial Economic Agreement. Jadi perjanjian itu meskipun negara ini menjadi RIS ya, Republik Indonesia Serikat, dan sebenarnya setelah negara kesatuan, aset-aset manajerial perusahaan-perusahaan Belanda sebelum Perang Dunia Kedua tetap ada dikelola oleh orang Belanda, dikembalikan pada pemiliknya. Jadi meskipun merdeka, tapi tetap aset-asetnya milik Belanda. Salah satunya DJP. Nah, DJP ini mulai mendapat kritikan karena hanya melayani kredit-kredit nilai besar. Kredit nilai kecil nggak dilayani. Jadi berarti kepentingannya condong ke tidak membela kepentingan nasional. Tidak membela kepentingan nasional. Indonesia di DJP itu dalam rangka supaya sisa-sisa kolonialisme itu benar-benar sudah hilang. Jadi dengan DPI, jadi BI tahun 1953 itu diharapkan keberpihakan ekonomi itu lebih kepada rakyat Indonesia, bukan hanya Indonesia menjadi sumber kekayaan kepentingan kolonial aja. Nah, Pak, ketika kita kembali ke masa bumi hangus, bumi hangus itu kalau saya tidak salah baca itu pejabat-pejabatnya berusaha untuk mengamankan. Dibawa kemana dan dari berapa periode bisa dibawa kembali ke sini gitu, Pak? Dalam berapa lama gitu? Proses menyelamatkan aset berupa batangan-batangan emas itu bukan pada masa bumi hangus. Bukan pada masa bumi hangus. Pada masa pendudukan Jepang. Jadi sebelum Jepang masuk sini, benda-benda berharga emas itu
diangkut ke Australia, Oke. ke Afrika Selatan. Jadi dengan harapan mereka suatu saat perang ini selesai akan bisa dibawa balik kembali. lagi. Tapi belum sempat situasi reda, ternyata revolusi tidak aman untuk bawa itu. Iya. Jadi sebenarnya ini memang dalam buku ini tidak banyak tahu ya. Terus emas itu sekarang nasibnya kemana? Kemungkinan dikembalikan ke Belanda. Berarti kembali ke Belanda itu. Ini kemungkinan kembali ke Belanda gitu ya. Jadi tapi saya belum punya sumber untuk larinya emas itu kemana gitu loh. Yang jelas ngapain kembalikan sini? BI udah. Iya. Makanya saya baca mengamankan aset-asetnya milik di Javas Bank gitu. Saya kira saat bumi hangus waktu genting hampir mau dilululantakan oleh api itu berarti udah lama dari masa kependudukan Jepang sudah mulai diangkutin kembali gitu ya. Serangan Pearl Harbor itu bahkan sebelum Pearl Harbor sudah pecah perang di Eropa ya. Itu kan lebih dulu di Eropa 39 udah perang. Tapi di Pasifik kan baru Desember 41. Itu para pejabat DJB waktu itu sudah memprediksi bahwa perang Pasifik itu akan meluas. Terlebih setelah Pearl Harbor diserbu. Kan setelah Pearl Harbor diserbu kan Jepang menyerang Guam, Tinian, kemudian Malaya. Betul. Pasti akan menyerang Hindia Belanda. Nah, saat itu mereka mengangkuti semua itu ke Australia, ke Afrika Selatan. Sudah memitigasi duluan ya Pak ya? Iya. Sebenarnya sudah sudah antisipasinya sudah oke gitu lah Pak. Iya. Terus tadi Bapak bilang setelah reda, setelah kita fungsikan kembali, bagaimana cara di Javas Bank memulihkan atau menghidupkan kembali perekonomian? Ekonomi perang itu identik dengan ekonomi yang lumpuh. Pabrik lumpuh, ekspor-impor berhenti, jadi tidak ada kegiatan produksi yang bergerak. Padahal inti dari perkembangan satu perekonomian ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Distribusi hancur karena perang. Konsumsi pasar masih belum pulih. Karena ya Eropa kan juga masih miskin waktu itu karena hancur oleh perang. Produksi nggak bisa berjalan, banyak pabrik yang hancur. Nah, maka satu-satunya cara adalah pulihkan keamanan dulu. Baru setelah itu baru ada orang yang berani berdagang. Tapi untuk berdagang modalnya harus ada. Nah, dari mana dia mau pinjam duit? Nah, satu-satunya yang masih bisa dipinjami uang ya DJB itu. Namun DJB juga rumit. Kalau pinjam kan harus pakai aset. Nah, asetmu berapa pinjam? Di catatan sebelum perang asetnya 1 juta. Tapi setelah perang asetmu udah hancur semua. Nilainya tinggal 200.000. Nah, itu peran DJB sangat penting. Bagaimana mau meminjamkan kredit untuk memulihkan kembali sektor produksi. Itu yang pertama. Itu yang kedua adalah ini setelah tahun 50 ya? Nah, setelah 50 kita bicara Indonesia tahun 50 itu banyak pengangguran. Banyak orang nganggur. Terutama dia mau kerja di mana. Akhirnya satu-satunya peluang adalah bekerja di pabrik yang masih bisa berputar. Nah, pabrik di Malang yang masih bisa berputar itu pabrik Faroka. Pabrik apa itu Pak? Gula? Pabrik rokok. Pabrik rokok. Itu mempekerjakan 5.000 sampai 6.000 buruh. Banyak juga ya Pak ya? Banyak itu. Untuk kondisi perang itu harus hidup. Namun pabrik ini juga butuh dana untuk mengimpor cengkeh. Untuk mengimpor kertas. Nah, dari mana dana itu? Kalau nggak dari DJB. Bank Indonesia nggak punya duit. Bank Indonesia, bank yang ada di Indonesia nggak punya duit. DJB yang punya. Terus lagi, bisakah kita hidup tanpa kertas? Waktu itu belum ada HP. Nggak bisa kan hidup tanpa kertas. Nggak bisa. Pemerintahan semua harus pakai kertas. Administrasi semua pakai kertas. Nggak bisa hidup tanpa kertas. Sekarang kertas pun kita harus butuh tinta. Untuk ngetik butuh tinta. Nah, dari mana kita butuh tinta? Dari mana kita butuh kertas? Satu-satunya impor. Yang punya itu perusahaan Perfectas di sini di Malang. Perfectas. Namanya perusahaan percetakan di Malang. Tapi itu bahan impor semua. Untuk impor dia harus mengajukan kredit. Dan importirnya ada sendiri.
Rumit ya Pak ya? Dan dia harus importer itu harus percaya dengan Iya. yang apply itu importernya harus Suppliernya ya. suppliernya yang mau mendatangkan dia harus yakin. Nah untuk yakin dia danamu Dari mana? Jadi DJP di situ punya Perannya faktor besar. penting, sangat besar waktu itu. Itu kalau dari arsip yang ada di gudang sini. Oh gitu. Jadi dulu Bapak ada di sini ya, sempat ada di sini untuk penelitian buku ini gitu ya Pak ya? Ya, bongkar-bongkar 8 peti arsip 8 peti arsip milik Bank Indonesia. dan masih bagus semua. Masih bagus semua, luar biasa sekali loh. Arsip paling lama yang pernah Bapak buka punyanya sini. Saya tuh agak lupa ingat 1910. 1910, dari 1910 sudah ada arsip yang kita simpan di sini, luar Arsip biasa sekali. apa itu Mbak arsip? Arsip apa itu Pak? Pembebasan tanah Ya. untuk pembangunan rel tebu dari Tasikmadu menuju Merganlori. Ini informasi baru. Jadi ada arsip yang kita punya di sini tentang pembebasan lahan untuk rel kereta tebu atau lori. Lori. Boleh diceritakan nggak Pak? Itu pabriknya, kebunnya di mana? Berarti kan harus ada kebunnya sama ke pabriknya. Kalau pabriknya kita tahu daerah Bulawang ya Pak di sana. Iya. Berarti kan dari perkebunannya ini di daerah mana Pak kira-kira? Sebenarnya Sempal Wadak juga ada pabrik gula, tapi kan yang invest itu pabrik gula Kebun Agung. Oke. Kenapa Kebun Agung? Pasti karena yang punya jaringan kerjasama antara pabrik gula dengan DJP itu ya Kebun Agung. Oh, Kebun Agung. Tadi Bapak nanya. Bisa diceritakan dari arsip yang Bapak temukan, daerah mana, alurnya keretanya dari mana kemana? Alurnya itu dari kebun tebunya, kalau yang kita lihat itu dari sekitaran Blimbing. Oke, sekitaran Blimbing. Blimbing sama Sudimoro ya. Nah, Sudimoro itu terus ke selatan, nembus. Waktu itu masih tebu semua itu. Soekarno-Hatta itu nggak ada itu nggak ada pemukiman, itu tebunnya. Soekarno-Hatta kota elit ya, mungkin untuk orang Malang elit banget ya Pak Soekarno-Hatta itu. Warnanya masih hijau itu. Masih hijau. Sekarang udah putih warnanya. Iya, sudah bangunan semua. Itu lurus sampai Tawangmangu kalau nggak salah. Tawangmangu. Kalau kemungkinan rel itu menembus daerah Lowowaru. Oke. Daerah Cengerayam. Oke Pak. Cengerayam itu kan ada jalan Sarang terus, jalan Cengerayam. Terus kan itu kan kalau ke selatan ketemu pasar Tawangmangu. Iya. Karena makam samaan. Oh iya. Nah lewat situ. Oke. Terus lewat jembatan Kari Berantas, Sungai Berantas namanya jembatan Peler itu. Oh iya. Terus nanti nembus melewati atas jalan Rorodowo atau Slamet Riyadi. Nanti yang sekarang jadi SOB itu. Itu belok ke arah utara. Belok ke arah utara. Jadi menghindari Boulevard Ijen. Oh, menghindari Boulevard Ijen. Terus dia muter lagi. Muter belakangnya Ijen. Ya, saya kurang tahu kenapa membelok. Saya belum tahu datanya. Karena sebenarnya rel itu sudah ada sebelum Ijen dibangun. Oh, berarti kawasan Ijen elit itu 1926. Oh, berarti lebih dulu relnya lebih dulu relnya. Oke. Saya kira mungkin karena ada kawasan Ijen ya. Bukan, jadi dilewati. bukan. Oh, jadi sebelum ada Ijen itu memang sudah melewati kawasan itu. Lebih dulu ya. Dari Ijen. Dan alasnya belum tahu kenapa ya, Pak ya? Belum tahu kenapa dia belok. Ya mungkin saya kurang tahu. Mungkin di situ ada desa mungkin. Kita nggak tahu ya, ada desa. Desa tapi dipindahkan karena di situ mau dibangun pemukiman elit Belanda. Jadi itu rel itu nanti ada persimpangan di Gading Kasri. Di peta itu ada persimpangan, karena saya bicara dari peta ya. Petanya masih warnanya biru, tintanya warnanya putih. Dan di Gading Kasri itu ada whistle. Whistle itu untuk memisahkan. Yang ke barat itu ke arah Badut. Ke arah Candi Badut. Tapi saya kurang tahu ke arah Badut sekarang Badutnya sampai mana. Karena di peta itu terputus. Dan ke selatan Merganlori sampai ke belakang Sukun itu. Dan berakhirnya di mana Pak? Di pabriknya Kebun Agung. Kalau di petanya saya hanya putus sampai di Sukun. Putus di Sukun aja. Setelah itu kemungkinan sampai Kebun Agung, kan pabriknya di sana. Jadi kontur Malang itu sebelum pada era-era sebelum 1930 ya membayangkan selatan Ijen itu barat Ijennya Gading Kasri dan seterusnya itu masih tebu.
Kita tadi masih melihat saluran irigasinya masih ada sampai sekarang. Luar biasa. Masih ada saluran irigasinya. Iya. Berarti mungkin diperkirakan akan berhenti di Kebon Agung karena Iya. memang sendiri. Jadi lumayan panjang ya Pak ya sebenarnya dari arah Blimbing. Ya, memang Karena Kebon Agung kan sampai ini Pak hampir ke Panjen ya. enggak, Kebon Agung kan Kacuk. Iya, Kacuk betul. Kepanjun itu Panggung-Rejo. Panggung-Rejo. Itu pemilik administrator pabrik gula Kebun Panggung-Rejo itu makamnya di Sukun. Oh. Saya nemu makamnya di sana. Ada. Masih ada ternyata Pak makamnya di sana. Ya, di Sukun rata-rata. Orang-orang bisnismen Malang itu ada yang dimakamkan di Sukun. Rafalet itu di Sukun juga. Makan Sukun. Makam Belanda ya. Iya, makam Belanda betul, makam Belanda yang di Sukun itu ya Pak ya. Oke, Bapak selanjutnya nih. Kita skip aja ya Pak ya, nggak terlalu ekonomis. Ada nggak Pak arsip yang menjelaskan peralihan dari gubernur pimpinan yang di Malang nih, ketika masih dipimpin oleh Belanda kemudian beralih ke Indonesia? Apakah itu setelah berubah menjadi Bank Indonesia atau ketika Bank Indonesia itu masih dipimpin oleh Belanda? Kalau di pusat ada datanya sih. Oke. Jadi dari orang Belanda, saya lupa namanya, dipindah ke Direktur Bank Indonesia pertama, yaitu Syafruddin Prawira Negara, itu ada. Kalau sumber itu ada. Kalau yang di Malang kebetulan belum ada ya Pak. Mungkin karena 7 bulan saya belum. Mungkin kalau risetnya lebih lama kita ketemu. Jadi di sini tuh pimpinan pertamanya Iya. sebelum peralihan dari Belanda ke Indonesia gitu ya. Karena ini saya cerita juga dalam prosesnya biar tahu. Boleh Pak, silakan. Kita juga dipertemukan dengan pensiunan Oke. BI yang Betul. waktu itu. Kami penulis dipertemukan pensiunan, kemudian kita bebas bertanya seperti apa. Rata-rata belum bisa bercerita pada kurun tahun 51. Oke. Mereka masih belum di BI tahun 51. Oke. Karena kalau bercerita tahun 51 berarti usia dia harus 100 tahun. Betul. Ini terputus ya kira-kira. Iya, iya. Jadi nanti mungkin semoga bisa sama Pak Reza lagi kita ulik lagi sejarah-sejarahnya siapa nih pimpinan pertama di BI Malang setelah dari Belanda gitu ya. Iya. Setelah dari Belanda berganti ke warga negara Indonesia. Ya, gitu, memang warga ya Malang. maklum. Buku kan nggak bisa 100% sempurna. Betul. Itulah Tidak apa-apa. pentingnya penelitian itu bertahap. Betul. Jadi nanti semoga ada seri 2-nya ya buku ini ya. Amin. Selanjutnya Pak. Tadi sudah. Selanjutnya Pak, buku ini juga menyinggung arsitektur dan sejarah gedung BI Malang. Apa nilai historis dan simbolik dari bangunan ini bagi warga Malang? Karena Pak, beberapa orang kalau ditanya BI Malang itu kadang nggak tahu tempatnya di mana, gitu Pak. Salah satu sebab mengapa bangunan kolonial tidak dikenal, pertama memang sejarah lokal tidak diajarkan di tingkat sekolah SMP maupun SMA. Semua mengajarkan sejarah nasional. Jadi muatan lokalnya kurang betul. Oke, muatan lokal. Yang kedua karena memang gedung-gedung kolonial rata-rata gedung yang masih fungsional. Rata-rata gedung yang masih fungsional itu aksesnya susah. Saya aja masuk sini harus lewat metal detector. Itu yang kedua. Rata-rata aksesnya susah. Jadi orang kurang mengenal. Mau mampir takut ya. Iya sih. Yang kedua adalah rata-rata bangunan kolonial itu sudah tertutup oleh gedung-gedung lain yang lebih tinggi. Entah itu baliho iklan yang lebih memancing. Kan kalau lewat sini kan lebih menarik kan melihat baliho iklan yang artis Korea itu daripada lihat sebelah kirinya. Iya, betul. Ini cuma gedung tua. Yang ini tua. Iklan skincare atau kopi tugu luwaknya Amanda Manopo kan betul. Lebih terpampang ya teman-teman ya. Yang baru-baru itu kan lebih menarik. Betul. Jadi kurang terlihat, kurang nampak gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau bisa itu kalau gedung ini bisa dijadikan objek untuk outdoor learning. Pembelajaran luar sekolah. Kan selama ini mengantar anak SMP, anak SD itu ke tempat-tempat yang bisa terbuka untuk mereka. Misalnya Museum Brawijaya. Itu orang anak-anak tahu masih. Oh itu banyak tank-tanknya, itu menarik juga mereka. Candi. Karena candi lebih accessible. Orang siapapun boleh masuk. Tapi kalau BI kan ruang yang sangat restricted. Jadi itu mungkin yang kurang bisa dikenal.
tren karena terkamuflase oleh baliho iklan dan bangunan-bangunan lain yang lebih menarik. Terus tadi bicara soal arsitektur, memang keunikan dari arsitektur BI itu adalah hampir semua kantor BI yang ada di Jawa, di Makassar, di Medan, di Palembang, yang ada cuman Minahasa, Ambon ada, saya lupa ya. Yang jelas Makassar, Jawa, di mana? Di Medan, Palembang, hampir mirip. Hampir mirip. Nah, kenapa mirip? Karena pemborongnya sama. Karena pemborongnya sama, itu aja sih. Kalau pakai bahasa sekarang pemborong, sebenarnya dia perusahaan. Perusahaan arsitektur gitu ya. Biro arsitektur. Namanya Biro Arsitektur Hulswijk, Vermont, and Kuipers. Yang pusatnya ada di Amsterdam. Jadi Amsterdam. Kenapa Biro Arsitektur ini yang selalu dipakai untuk membangun kantor pusat BI sehingga ada kemiripan? Namanya juga aliran arsitekturnya sama kan, sih bangunnya sama. Itu karena ya secara tidak langsung ya, itu Marius Hulswijk and Kuipers itu, Edward Kuipers itu adalah teman lama dari Gerard Fishering, Presdir DJB. Jadi karena dia teman bagus. Gitu ya Pak ya. Jadi gue sing tak kamu ada yang dipercaya gitu ya. Karena ada teman saya gitu. Jadi di zaman Belanda tuh ya sudah ada pertemanan. Sudah ada ya gini. Orang dalam lah istilahnya ya Pak ya. Orang dalam bukan. Bukan. Kenalan gitu. Relasi gitu ya. Jadi kamu yang saya kasih job untuk, padahal perusahaan biro engineer arsitektur kan juga nggak cuma Kuipers and Hulswijk ya, ada banyak. Tapi dia terus yang dipakai. Dan gedung-gedung BI itu rata-rata gedung yang besar. Banyak ya Pak ya. Gedung gede, duitnya mesti banyak. Banyak deh. Selanjutnya Pak, apakah ada narasi khusus mengenai perubahan fungsi ruang atau restorasi gedung sejak era kolonial hingga sekarang? Kalau kita tahu Pak, ini BI Malang yang sekarang ini Pak, gedungnya kan panjang ke belakang nih. Apakah semua gedung ini merupakan gedung heritage atau gedung yang dipertahankan sejak lama, gedung aslinya dari DJB, atau ada bangunan existing atau tambahan gitu Pak? Kalau dilihat dari peta ya, di sini ada di halaman berapa ya? Saya kira ini ada di halaman 407 sampai 412. Nah, itu ada peta ya yang menunjukkan bagian asli dari gedung ini. Dan saya juga menemukan arsipnya ya, ada arsip peta tentang bangunan ini, yaitu ada di halaman 412. Kantor Bank Indonesia cabang Malang. Ini masih bahasa Indonesia. Cabang. Berarti ejaan lama. Panophusen. Ya, ini masih lama. Berarti ini yang masih asli. Masih asli. Kemudian ada yang di halaman 411. Ini yang asli. Itu yang masih yang asli ya Pak ya? Karena tahun 50 sampai tahun 60-an tuh Indonesia sepertinya belum ada duit untuk bangun. Jadi rata-rata bangunan kolonial itu sebelum tahun 60 itu masih asli. Masih asli. Meskipun Republik Indonesia, karena kita belum punya uang untuk melakukan pembangunan. Jadi yang gambar asli itu ada di halaman 410 sampai 413. Jadi yaitu di sini digambarkan ada di bangunan utama. Yaitu ada dari kanopi paling depan sampai bangunan paling belakang. Ini kalau kita bisa zoom ini, ada dua bangunan, satu untuk publik, ya mungkin untuk store atau loket. Bangunan bagian dalam itu adalah untuk privat, untuk kasir, untuk akuntan, untuk cash employee namanya dulu. Cash employee. Yang ada satu perdiping atau basement. Basement ya, basement. Cuman ini belum dijelaskan fungsinya basement. Mungkin untuk kasanah juga. Kasanah untuk penyimpanan uang sih kalau dari kami di sini gitu. Terus yang satu lagi yang menunjukkan karakteristik khas adalah bagian atapnya. Bagian atap itu aslinya ada dormer. Dormer itu dormer itu bagian ini. Sebenarnya kalau fungsinya adalah untuk membuang
udara panas yang ada dalam. yang terjebak antara plafon dan genting. Oh iya. Karena kalau ada udara panas antara plafon dan genting menimbulkan hawa panas ke bawah. bagian bawah. Betul. Jadi karena ini adalah daerah tropis, Iya. maka panas itu harus dibuang. Nah, pembuang berikutnya adalah oven leaf, yaitu jendela. Ada jendela tengah, ada jendela bagian atas. Ini. Ya, bagian atas ini untuk memperkuat sirkulasi udara karena bangunan depan itu nggak ada jendela. Oh iya. Jadi dia di kanan harus kirinya dimaksimalkan dari bagian samping. Nah, kalau melihat dari buku ini ya teman-teman, ini kan ini kan hanya segini ya Pak ya. Berarti ini bangunannya DJB. Ya. Aslinya bangunan aslinya tuh hanya segini gitu ya Pak ya. Iya, yang belakang ini saya belum punya data ini untuk bangunan mana ini. Nah, ada lorong ke belakang. Oh, ada lorong ke belakang ya. juga Pak. Tapi di peta nggak ada di sini. Kalau saya melihat kan biasanya peta, kalau di peta ini nggak ada ini. Tidak ada ya Pak ya? Dua bangunan ini. Kalau di sini juga ada bangunan samping. Oh, ada tapi bangunan ini samping. Tahun 19 berapa ini nggak ada, nggak jelas juga karena juga ya, memang yang ada adalah tahun 1939, 1954. Di 1954 ini hanya ada 2 gambar samping ini ya. Depan dan ini satunya verdipping bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Hampir mirip dengan gedung sate di Bandung. Mirip gedung sate di Bandung tuh ada ke bawah lorong ke bawahnya. Ini sama persis di sana. Sama persis. Ini ya, saya sendiri juga belum pernah masuk ke dalam kasnya Bank Indonesia ya. Bapak sudah pernah? Sekali. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ya. Jadi untuk proses pembuatan buku ini, Pak Reza ini sudah pernah masuk ke dalam kas. Dan baunya tidak seindah pemandangannya. Tempat penyimpanan uang. Jadi kalau uang kita cuma sedikit baunya enak. Tapi kalau banyak gimana banyak, Pak? Pusing. Pusing ya teman-teman. Baunya menyengat. Padahal sudah pakai ini. Oh, sudah pakai masker. Oke. Jadi jangan dibayangkan kalau punya banyak duit itu enak guys. Pusing. Berdasarkan kisah nyata pusing ya teman-teman. Oke. Selanjutnya Pak, ini perlu kita bahas atau enggak Pak kira-kira? Yang poin pertanyaan ke-6 ini sudah ada jawabannya atau belum Bapak? Oh, ini lebih teknis banget ini. Kerso untuk kita bahas atau disip? Sudah masuk ke tadi sini. Siap, aman ya Pak ya. Berarti langsung ke pertanyaan kita aja ya Pak ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ini dari sisi personal dalam penulisan buku. Dari sisi Bapak nih sebagai narasumber dan sebagai penulis, bagian mana di buku ini yang paling berkesan dan penuh tantangan dalam proses riset dan penulisannya? Apakah ada arsip atau dokumen langka? Yang seperti Bapak ceritakan tadi, ada dokumen dari Bank Indonesia 8 kardus tadi yang ada di sini, dan apakah ada yang, ada baru tahu nih informasi-informasi yang baru Bapak temukan berkat dari arsip yang ada di sini? Silakan Pak. Bagian yang paling menarik bagi saya adalah bagian post-war recovery. Post-war recovery. Economic post-war recovery. Jadi recovery ekonomi pasca perang. Pasca perang. Dan saya menemukan satu temuan baru bagaimana DJB ini perannya luar biasa dalam memutar kembali kehidupan perekonomian. Memulihkan ekonominya. Kalau ekonomi pertanian sih mungkin mudah ya. Tapi kalau ekonomi seperti pabrik kertas, pabrik logam, toko, gudang, gilingan yang semua dibakar habis pada masa bumi hangus. Kalau mereka nggak punya modal awal yang mau meminjami modal kepada kreditor ya, yang asetnya sudah nggak ada, berkurang nilainya, itu kan nggak bisa bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua yang masih menjadi kekurangan bagi saya dalam buku ini adalah periode transisi. Periode transisi. Ketika di pusat DJB dibeli oleh BI, ada perubahan personil dari orang Belanda menjadi orang Indonesia. Dan itu terjadi secara gradual, dan yang paling ekstrim tahun 57 ketika orang Belanda harus keluar semua. Apa yang terjadi di Malang? Itu belum ada ceritanya ya Pak? Belum. Masih menjadi misteri. Masih membutuhkan waktu sebenarnya. Semoga nanti lebih dari 7 bulan harus kayak gitu. Harus Pak. Boleh Pak, nanti ajak saya juga, saya mau kok Pak. Oke, lanjut Pak, silakan. Selain, saya kira 2 itu, kemudian yang menarik adalah unsur arsitektur. Unsur arsitektur. Kita juga melihat
bagaimana arti penting dari bank dalam satu proses menghidupkan kembali bangsa yang habis dari peperangan. Banyak sekali yang tertarik dengan pertanyaan ini. Jadi kita lihat contohnya misalnya, Belanda itu negara yang luluh lantak Perang Dunia Kedua. Tahun 45 habis Belanda. Untuk gerakan pasukan dari Normandi sampai ke Berlin itu kan lewat Belanda juga. Betul. Habis. Tahun 45, tahun 47, Belanda bisa mengirimkan armada militer terbesar yang pernah ada, yang agresi militer Belanda ke pertama. Itu ada pesawat Mustang, ada Amtrak, ada kendaraan personel pendukung, dan pasukan yang jumlahnya lebih dari 5.000. Pertanyaan, dari mana duitnya? Negara hancur kok bisa ngirimkan dari mana duitnya? Pasukan militer modern ya? Iya, keren sekali. Sangat menarik juga. Iya. Begitu juga Indonesia. Indonesia habis perang, habis-habisan, bumi hangus. Maka apa yang dia lakukan setelah tahun 50? Bagaimana pemerintah Indonesia menggaji pegawainya, menggaji tentaranya, membiayai pembangunan gedung-gedung, bayar utang. Iya, utangnya lebih banyak. Hindia Belanda. Bagaimana? Dan di sini sangat memunculkan tandanya peran dari Bank Sentral pada saat ekonomi yang sangat sulit seperti ini. Itulah mengapa kita perlu kajian yang lebih spesifik tentang bagaimana perang ini dilihat dari sudut finansial atau keuangannya, ekonomiannya. Luar biasa sekali. Jadi kita selama ini hanya bicara tentang heroisme, tapi bagaimana perjuangan ekonominya membangkitkan ekonomi pasca itu juga perang. Perjuangan juga, itu pahlawan dari segi ekonomi gitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah ada arsip atau dokumen langka atau cerita lisan yang mengungkap sisi lain sejarah BI Malang yang tidak banyak diketahui publik? Ada hal yang sebenarnya menarik, tapi karena saya tidak fokus ke situ ya. Yaitu tentang permohonan kredit. Permohonan kredit? Itu kan kita tahu kan, siapa nama orang-orang yang dalam tanda petik ini bisa jadi orang-orang ini berjasa karena dia yang pertama kali mencoba untuk hidup setelah perang yang sangat menakutkan. Pahlawan ekonomi sesungguhnya ya Pak. Sebagian besar orang Tionghoa. Yang jadi pertanyaan saya, nggak ada orang nama Jawa belum saya temukan di situ yang mengajukan kredit ke DJB. Sebagian besar orang-orang Tionghoa. Sebagian besar orang Tionghoa. Dari namanya kan ya. Yang kedua juga ada dokumen-dokumen tentang protes, kalau tidak salah protes dan protes entah kriminalitas ya, yang kaitannya dengan ada satu perusahaan yang ingin istilahnya ekspansi gitu. Yang kedua juga tadi yang menarik ya, dari arsip BI itu saya juga melihat banyaknya keterkaitan antara rokok. Iya, rokok pabrik. Apa tadi Pak namanya Pak? Faroka. Tapi setelah itu ada juga satu organisasi yang tercatat dalam arsip BI, yaitu GAPERO. Gabungan Perusahaan Rokok. Yang ada di seluruh Jawa Timur Selatan. Itu pusatnya di Malang. Dan kok ada di BI? Barangkali ada kaitannya dengan industri rokok yang memang kreditnya berasal dari Indonesia. Setelah tahun 53 ya. Itu yang menarik, karena dari kajian arsip BI ini kita bisa tahu tentang kehidupan ekonomi lokal. Yang memang kurang adalah kontribusinya di bidang pertanian yang masih belum muncul. Tentu wilayahnya bank lain gitu. Jadi kebanyakan ini masih ke perkebunan gitu ya Pak ya. Pabrik. Berarti kurang lebih pabrik, toko. Pokoknya industri yang berbasis teknologi. Termasuk mau ngimpor cengkeh dari Zanzibar, itu harus dapat kredit dari. Luar biasa banget berarti ya. Memang di BI Malang ini DJB, pusat dari segala pusat. Saya hanya penasaran satu Pak. Ketika DJB difungsikan kembali, saat itu kan aset yang ada di sini kan sudah dibawa balik ke sana nih. Ada nggak Pak informasi? Kita ngasih kredit, DJB ngasih kreditnya dari mana Pak? Kemungkinan ya, saya
tidak bisa menjawab itu karena aliran dana itu sulit dilacak. Iya. Melacak aliran dana itu kan sampai sekarang juga sulit. Sulit. Tapi gini, hanya dugaan. Dugaan saja. Marshall Plan. Duit kan, kalau kita bicara negara mana yang masih punya duit setelah Perang Dunia Kedua, Inggris habis, Iya. Jerman habis, Iya. Cina perang saudara, Perang saudara. Jepang kelaparan. Siapa negara yang masih punya duit Iya. di setelah Perang Dunia? Jepang itu kelaparan, banyak orangnya mati nggak bisa makan. Habis negaranya rata sama karpet bombingnya Amerika. Oke. Inggris habis. Kalau Inggris punya duit, ya nggak mau ngemis. Winston Churchill nggak ngemis ke Roosevelt untuk minta bantuan militer. Kalau Inggris kaya ya, kan habis. Jerman habis. Soviet satu-satunya yang masih bertahan. Tapi kita nggak punya hubungan ekonomi dengan Uni Soviet waktu itu. Amerika yang masih utuh. Makanya dia mau jadi rentenirnya orang Eropa. Salah satu cara aliran Marshall Plan ngalirnya ke Belanda. Nah, ke Belanda DJP. kemungkinan Ya. Perlu riset lagi ya. Mungkin risetnya akan ke Belanda juga ya. Siapa tahu malam ya. Semoga kita doain semoga Marshall Pak Plan. Reza bisa riset sampai ke Belanda ya untuk menembus arsip-arsipnya di sana gitu Pak. Luar biasa sekali. Tapi Pak, ini pertanyaan secara personal sih. Untuk riset-riset dan penelitian yang pernah dilakukan sama Pak Reza nih paling jauh sampai ke luar negeri kah? Atau paling jauh di mana? Enggak sih. Masih di Arsip Nasional Republik Indonesia. Oh, masih di ANRI. Itu cita-cita saya sih, pengen ke ANRI. Banyak sekali ya Pak arsip-arsip di ANRI yang ini Pak. ANRI sama Perpusnas. Oke, ANRI sama Perpusnas kan jadi satu ya. Kalau melihat arsip, nih kita kan berkaitannya dengan sejarah tuh melekat dengan arsip ya Pak ya. Kita bisa tahu sejarah juga berdasarkan arsip nih. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan untuk akses arsip itu kan agak ini ya Pak ya, mesti terbatas hanya untuk kalangan internal saja. Untuk akses arsip atau dokumentasi, kira-kira kalau saya lihat nih, saya pernah nyari dokumentasi tentang foto-foto dari zaman Belanda gitu ya Pak ya. Saya nyari pasti yang direkomendasikan adalah website Belanda, website Universitas Netherlands gitu. Kira-kira Pak, kenapa di Indonesia belum ANRI? Kayaknya susah gitu kalau kita mau akses dokumen, foto-foto dari ANRI gitu. Kita bisa aksesnya malah dari Belanda gitu. Ya, mungkin salah satu faktor adalah alih media itu kan juga membutuhkan waktu, membutuhkan dana. Ya, saya nggak bisa menjawab itu karena itu orang internal ANRI yang bisa jawab kenapa tidak semua dokumen itu bisa dialih media. Jadi kalau kita minta foto, ya tetap harus dengan administrasi. Foto apa namanya? Analognya gitu ya. Bukan klise ya, tapi foto. Terus nanti pihak arsip merepro, kita dapat filenya. Jadi masih seperti itu. Belum bisa seperti KITL. Kenapa? Ya mungkin ya orang ANRI yang bisa menjawab pertanyaan ini. Iya sih. Saya salah nanya, tapi semoga nanti kita bangsa Indonesia bisa dapat akses dokumen-dokumen dari zaman dulu ya Pak ya, jadi seperti kita akses ke Belanda. Tapi saya pernah dengar nih Pak, kayaknya ada Museum Indonesia sedang mengambil alih kalau nggak salah. Repatriasi. Iya. Apa namanya itu Pak, barang-barang yang dibawa oleh orang Belanda ke negaranya, dibawa pulang ke sini lagi gitu. Itu benar ya Pak ya? Ya, beberapa waktu sudah dilakukan. Cuman yang menjadi tantangan berat itu adalah menguji apakah itu benda yang benar-benar dimaksud. Kiai Nogosilumannya Pangeran Diponegoro. Kiai Nogosiluman. Apa benar itu Kiai Nogosiluman yang benar-benar yang diserahkan? Orisinilnya atau bukan? Gitu. Pangeran Diponegoro serahkan kepada Markus de Kock atau bukan, yang itu yang sulit. Iya. Beda prasasti, kalau prasasti kan bisa tahu ya. Cuman prasasti kita masih ada 2 yang di luar negeri. Kalau bisa dibawa pulang ke tanah air itu lebih bagus dengan syarat di tanah air juga lebih aman daripada di sana.
Luar biasa banget. Nggih. Oke, baik Bapak, ini luar biasa banget pembahasan kita hari ini tentang Nggih. buku sejarah BI Malang. Dari rimba menjadi kota, Bank Indonesia dalam evolusi Malang Raya, mulai dari zaman kerajaan Majapahit ya Pak ya? Singosari. Kanjuruhan ini. Kanjuruhan. Yang paling awal di Malang itu Kanjuruhan, abad ke-7. Abad ke-7. Itu di Prasasti Dinoyo namanya. Prasasti Dinoyo, di dunia ada prasasti ya Pak ya? Ada ya. Ketika ditemukan prasasti itu pecah jadi 3. Terus kemudian digabung lagi. Dan isinya tentang yang Kanjuruhan itu. Kanjuruhan. Kalau candinya di Badut sekarang. Candi Badut. Luar biasa banget. Jadi dari zaman kerajaan, kemudian Belanda masuk, terus Jepang, Belanda lagi, terus baru kemerdekaan sampai sekarang. Buku ini sangat mengupas tuntas bagaimana mulai dari sejarahnya, geografisnya Kota Malang dan juga perekonomian dan peran di Javas Bank untuk perekonomian di Malang Raya Dan ini. arsitekturnya. Dan arsitekturnya Itu yang luar biasa. itu yang luar biasa tuh, luar biasa banget. Jadi sebenarnya mau mengundang teman-teman ke sini tuh kita agak kesusahan karena area private, tapi gedung arsitek Bank Indonesia itu luar biasa banget, betul ya Pak ya? Baik Bapak, luar biasa banget. Ini tidak terasa kita sudah lebih dari 1 jam kayaknya ngobrol dengan Bapak. Ini luar biasa banget. Perkembangan kota ini bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara budaya, arsitektur, dan identitas sejarah juga. Tidak lepas juga dari peran Pak Reza sebagai sejarawan. Bisa kita sebut sejarah? Sudah sejarah ya Pak ya? Sejarawan UM gitu. Sejarah UM, sejarah dari Universitas Negeri Malang. Luar biasa banget. Terima kasih banyak untuk Mbak Reza. Sama-sama, moga-moga bisa kontribusi saya. Luar biasa banget. Salah satu penulis dari buku Dari Rimba Menjadi Kota, Bank Indonesia dalam Evolusi Malang Raya, yang telah berbagi kisah dan pengetahuan dan wawasan yang luar biasa dan experience-nya, pengalamannya menulis buku tentang Bank Indonesia Malang, dan juga sudah berbagi pemikiran tentang sejarah yang ada di Kota Malang ini. Dan juga saya banyak banget dapat informasi baru tentang Kota Malang, tentang Bank Indonesia Malang, dan juga tentang sejarah-sejarah dulu yang baru terkuak gitu setelah dilakukan penelitian gitu ya Pak ya. Semoga episode ini tidak berhenti di sini. Semoga kita nanti bisa next time ngobrol bareng lagi dengan Pak Reza dengan buku baru lagi ya Pak ya. Semoga ada buku luar biasa banget. Baik, semoga apa yang kita dapat ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Jadi cerita baru untuk teman-teman Bank Indonesia Malang, untuk teman-teman sobat literasi juga. Jangan lupa baca buku ini di IB Library. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Amin, sangat manfaat sekali. Jangan lupa follow Instagram Bank Indonesia Malang dan juga Perpustakaan Bank Indonesia Malang untuk informasi-informasi yang lebih asik lagi. Sampai jumpa dengan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.